Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, perkenalkanlah saya Abdul Aziz yang menyampaikan materi akidah akhlak di kelas 8 ini. Kita mulai pelajaran ini dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, kita mulai anak-anak, bahwa di kelas 8 semester dasar ini, bab awal kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Al-aqidatul Islamiyah. Ma hiyal aqidah. Akidah itu diambil dari kata Arab aqadah, itu akidah. Yang di dalam orang Arab itu istilah akidah diartikan dengan ikatan atau perjanjian. Kalau berbicara tentang istilah akidah, bisa dimaknai dengan urusan yang harus dibenarkan dengan hati, antaqidah bil qalbi, mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak akan tercampur dengan keraguan di dalam hati. Itu akidah menurut istilah. Jika digabungkan antara akidah dan Islam, maka bisa disimpulkan dengan pengertian bahwa dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Akidah Islam akan terpancar di dalam jiwa seluruh manusia yang meyakini agama Islam, akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat di dalam hatinya, sehingga dia akan merasa tenang karena akidah atau keyakinan manusia kepada Allah terutama akan menjadikan orang ini akan menjadi sebuah pedoman dalam hidupnya, tujuan yang pasti dalam hidup untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memahami itu dengan konsep syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa akidah Islam mempunyai inti di dalamnya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasul. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau hatinya sudah mengatakan tidak ada Tuhan lagi kecuali hanyalah Allah, maka Tuhan-Tuhan yang lain yang mengaku di dunia ini dia akan mengabaikan. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhannya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah konsep akidah Islam. Karena yang kita bahas ini adalah akidah Islam, maka jelas dasarnya yang diambil dari mana?
dasar akidah Islam diambil dari dua sumber, yakni satu jelas Al-Quran, dan yang kedua diambil dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar akidah Islam di dalam Al-Quran apa? Jelas surat Al-Ikhlas. Jadi Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa dialah Allah Ahad, zat yang esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bersandar. Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Menyadarkan kehidupan, menyadarkan apa saja adalah Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyamai Allah kufuwan. Ini konsep dasar akidah Islam di dalam Al-Quran yang nantinya biasa disingkat dengan syahadat. Tadi sudah saya tulis, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan syahadatain. Yang kedua hadis. Dari mana hadis itu? Diterangkan di dalam Al-Quran bahwa hadis adalah ucapan Rasulullah yang sumbernya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah keluar dari nafsunya, akan tetapi in huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Rasulullah, tidak tanduk Rasulullah, semua merupakan langsung dari Allah, tidak berdasarkan hawa nafsu yang seperti kita perbuat dan kita. Jadi jelas kalau ada pertanyaan dasar akidah Islam ada dua, ingat-ingat betul anak-anak, satu Al-Quran, dua hadis. Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis kenapa menjadi dasar akidah Islam? Karena di dalam Al-Quran diterangkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Anak-anak yang saya cintai, tujuan mempelajari akidah Islam itu ada 4. Satu, memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan. Yang dimaksud keyakinanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Tuhan, dengan mempelajari akidah Islam itu semakin hari semakin kuat. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, orang hidup itu butuh petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tanpa petunjuk, hidup akan mengalami kebingungan. Coba Anda bayangkan anak-anak, ketika kalian membeli handphone, sepeda motor baru, di situ pasti ada buku petunjuk. Untuk apa? Semuanya itu demi untuk kelancaran dan keselamatan handphone atau sepeda motor yang kalian punyai.
Hidup di dunia juga butuh petunjuk. Petunjuknya apa? Jelas dengan akidah Islam kita mempunyai tujuan hidup yang benar, yakni apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 ini yang sangat penting, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Kalau ada kata-kata sejak lahir, berarti kalian dulu dilahirkan oleh ibu kalian bayi. Sebenarnya sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan di dalam hati. Ini dibuktikan di dalam Al-Quran ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibuang oleh orang tuanya di dalam gua. Beliau ini kemudian berangsur-angsur menjadi anak, kemudian menjadi remaja. Ketika remaja, beliau ini keluar dari gua, melihat malam hari ada bulan. Dia bertanya di dalam hati, mungkin inikah Tuhan? Karena dia sangat indah, dia mempunyai cahaya yang sangat terang. Tapi ketika sudah fajar menyingsing, bulan hilang, dia berkata kepada dirinya, tidak mungkin Tuhan hilang dari pandangan. Berganti siang hari ada matahari. Dia yakin sepenuh hati, ini pasti Tuhan yang saya cari. Karena ini lebih terang, lebih gede daripada yang tadi malam. Tapi ketika terbenam sore, hilanglah matahari, ditelan oleh ufuk, maka dia berkata, tak mungkin Tuhan hilang dari pandangan. Artinya apa? Sejak kita lahir sebenarnya sudah diberi sisi ketuhanan oleh Allah, kepercayaan bahwa punya keyakinan sebetulnya di dunia atau alam jagat raya ini ada kekuatan yang maha dahsyat atau power yang sangat kuat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia adalah kekuatan Tuhan. Dengan mempelajari akidah Islam, ketuhanan yang ada pada jiwa kita sejak lahir itu akhirnya semakin terpupuk dan berkembang, semakin kuat, semakin matang, dan kita semakin mantap pada keyakinan Islam. Yang terakhir, agar terhindar dari kemusyrikan, jelas bahwa sejarah kehidupan manusia sudah menjawab semuanya itu. Dulu ada orang yang menggambarkan Tuhan itu adalah berhala, ada yang mengatakan Tuhan itu duit, ada yang mengatakan Tuhan itu robot dan seterusnya. Ternyata itu semuanya salah. Yang benar hanyalah satu, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 poin ini tujuan kita untuk mempelajari akidah Islam. Jangan sampai lupa, 1, memperkuat keyakinan, mempertebal kepercayaan untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, memupuk mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir, dan agar terhindar dari kemusyrikan. Poinnya saya ulangi lagi anak-anak, bahwa akidah Islam ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Itu bisa dirangkum, disimpulkan dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dasarnya jelas, 1 adalah Al-Quran, dan kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan untuk mempelajari itu, ada 4 poin yang terakhir saya terangkan, semuanya harus diingat-ingat. Sebelum saya tutup, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab nanti. 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Islam. Yang kedua, sebutkan 2 sumber akidah Islam. Dan yang terakhir, apa tujuan dari mempelajari akidah Islam. 3 pertanyaan itu harus kalian kerjakan dengan benar. Nanti bisa kalian tanyakan kepada bapak, ibu, atau saudara, atau siapa teman kalian untuk diskusi menjawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan kalian bisa, dan yang paling utama mudah-mudahan kalian bisa memahami, mempraktekkan akidah Islam
Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak sehat semua, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.